Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-152. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, pemimpin sekelompok orang yang datang itu menjadi sangat marah ketika ia menyadari bahwa orang-orangnya mendapat perlawanan yang berat. Karena itu maka dengan mengerahkan kemampuannya, orang itu langsung terjun ke medan perang. Wijang melihat kehadiran orang itu di arena, ia pun segera menjadi cemas bahwa orang itu akan membunuh tanpa mengekang diri. Karena itu maka Wijanglah yang kemudian berusaha untuk menghadapinya. "Kau mau membunuh diri, anak muda?" geram orang itu. "Kaukah pemimpin dari sekelompok orang yang mengaku sedang mempersiapkan angkatan mendatang untuk melanjutkan cita-cita perjuangan Haryowisoko? Kaukah orang yang telah merendahkan cita-cita perjuangan kami?" "Iya, cita-cita perjuanganmu memang pantas untuk direndahkan karena tidak akan ada gunanya sama sekali. Bahkan aku yakin bahwa kau tidak tahu apa-apa tentang sesuatu yang menurut pengakuanmu sedang kau perjuangkan." "Aku koyak mulutmu. Jika kau memang tahu apa yang kau perjuangkan, coba katakan, apakah tujuan akhir dari perjuanganmu? Mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya atau apa?" Orang itu tidak menjawab. Dengan serta-merta ia menyerang Wijang yang berdiri tegak di hadapannya. Tetapi Wijang pun telah siap menghadapinya. Ketika senjata orang itu berputar-putar, maka Wijang pun telah bergeser pula. Sementara itu Paksi Pamekasan pun telah bertempur sendiri. Ia bahkan berada di mana-mana. Tongkatnya berputaran dengan cepat di seputar tubuhnya itu. Namun kemudian terayun menghantam punggung lawannya, sehingga lawannya itu jatuh terjerembab. Ternyata Paksi Pamekasan berloncatan di halaman dari satu lingkaran pertempuran ke lingkaran pertempuran yang lain. Jika ia melihat seseorang yang berada dalam keadaan bahaya, maka ia pun segera datang menolongnya. Namun demikian lawannya terpelanting jatuh, maka Paksi Pamekasan pun telah beranjak pula dari tempatnya. Orang-orang yang jatuh oleh pukulan tongkat Paksi Pamekasan itu memang dapat segera bangkit kembali. Namun biasanya mereka tidak lagi dapat bertempur dengan tangkas. Jika bukan tulang belakangnya, maka dadanya atau lambung atau bagian-bagian tubuhnya yang lain yang menjadi kesakitan. Dengan demikian, maka anak muda yang bersenjata tongkat itu menjadi pusat perhatian orang-orang yang datang menyerang penginapan itu. 4 orang di antara mereka yang merasa memiliki kemampuan melampaui kawan-kawannya telah sepakat untuk menghancurkan anak muda yang bersenjata tongkat itu. Demikianlah, maka sejenak kemudian Paksi Pamekasan pun telah bertempur di tengah-tengah halaman melawan 4 orang lawan. 4 orang yang terhitung memiliki kelebihan dari kawan-kawan mereka. Namun dengan demikian, 5 orang terkuat dari mereka yang datang untuk merampas harta milik orang-orang di penginapan itu telah terikat dalam pertempuran tersendiri. Karena itulah, maka kekuatan mereka yang lain harus terbagi menghadapi pemilik penginapan itu bersama orang-orang upahannya, serta orang-orang lain yang berusaha mempertahankan milik mereka. Dengan demikian, maka beban tugas mereka pun menjadi berat.
Perlawanan yang diberikan oleh pemilik penginapan dan orang-orang upahannya, serta orang-orang yang menginap adalah di luar dugaan mereka. Sementara itu, keempat orang yang garang itu pun tidak mampu untuk segera menundukkan Paksi Pamekasan. Meskipun mereka bersenjata golok, parang dan bindi, namun tongkat Paksi Pamekasan sulit sekali untuk dapat mereka kuasai. "Kita bunuh kelinci ini secepatnya!" geram orang yang bertubuh tinggi dan berdada bidang yang ditumbuhi penuh dengan rambut yang lebat. Kawan-kawannya tidak menyahut, namun mereka bertempur semakin garang. Mereka meningkatkan kemampuan mereka sampai ke puncak. Ternyata keempat orang itu adalah orang-orang yang berilmu tinggi pula. Mereka mampu menekan Paksi Pamekasan, sehingga Paksi harus mengerahkan kemampuannya pula. Anak muda itu harus berloncatan dengan cepatnya menghindari serangan-serangan yang datang beruntung dari keempat orang lawannya. Namun latihan-latihan Paksi Pamekasan yang berat membuatnya masih mungkin melindungi dirinya sendiri. Dengan berbagai usaha, keempat orang lawan Paksi Pamekasan berusaha dengan cepat menghentikan perlawanannya, sehingga dengan demikian mereka segera dapat membantu kawan-kawan mereka yang lain yang semakin terdesak oleh orang-orang yang bermalam di penginapan itu, yang tidak mau kehilangan milik mereka. Tetapi memang tidak mudah untuk dapat menundukkan Paksi Pamekasan. Tongkatnya berputaran semakin lama semakin cepat. Benturan-benturan dengan senjata lawan-lawan mereka pun semakin sering terjadi. Namun Paksi Pamekasan masih tetap bertahan. "Bunuh anak itu cepat!" teriak pemimpin sekelompok orang yang datang ke penginapan itu. Tidak seorang pun dari keempat orang itu yang menjawab. Tetapi betapapun mereka memaksakan diri untuk segera mengakhiri pertempuran, namun anak muda itu masih saja memberikan perlawanan dengan tangkasnya. Kemarahan pemimpin kelompok itu rasa-rasanya mulai membakar ubun-ubunnya. Dikerahkannya ilmunya untuk mengakhiri perlawanan Wijang. Tetapi Wijang ternyata mampu mengimbangi ilmunya. Bahkan semakin lama semakin ternyata bahwa Wijang memiliki beberapa kelebihan dari lawannya itu. Dalam pada itu pertempuran di halaman itu semakin lama menjadi semakin sengit. Orang-orang yang menginap di penginapan itu semakin lama semakin mempunyai kepercayaan diri. Apalagi jumlah mereka cukup banyak, sehingga mereka dapat bertempur berpasangan dengan kawan-kawan terdekat mereka untuk melawan seorang di antara mereka yang datang untuk merampas milik mereka itu. Perlawanan yang kuat itu sama sekali tidak diduga oleh pemimpin kelompok itu. Seandainya saja tidak ada anak muda yang menghadapinya itu, serta tidak ada anak muda yang mampu bertahan melawan 4 orang kawan-kawannya yang terbaik, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, mereka akan dapat menundukkan orang-orang yang berusaha mempertahankan harta bendanya itu bersama pemilik penginapan dan orang-orang upahannya. Namun ternyata bahwa kedua orang anak muda itu ada di antara mereka. Bukan saja pemimpin sekelompok orang yang datang itu saja yang menyadari peran Wijang dan Paksi, tetapi pemilik penginapan itu pun melihat bahwa kedua anak muda itu telah berhasil menahan orang-orang yang berilmu tinggi yang akan dapat mengacaukan pertahanannya. Sementara itu Wijang yang bertempur melawan pemimpin sekelompok orang yang ingin merampas semua milik orang-orang yang menginap itu pun telah meningkatkan ilmunya pula. Kebenciannya kepada Haryo Wisoko karena gerakannya yang telah banyak menelan korban, waktu dan harta benda itu telah membuat Wijang tidak berpikir panjang. Semua tunas yang memungkinkan tumbuhnya apa yang mereka sebut perjuangan itu harus dipatahkan. Juga usaha
untuk membentuk angkatan mendatang itu pun harus dihancurkannya pula. Karena itu, maka setelah bertempur beberapa saat, maka Wijang pun telah memutuskan untuk mengakhiri perlawanan pemimpin sekelompok orang yang akan merampok itu. "Menyerahlah," geram Wijang. "Ini adalah kesempatanmu yang terakhir. Kau akan dibawa ke Pajang dan dipenjara sebagai seorang pemberontak, bukan sebagai seorang perampok." "Persetan kau anak muda, aku akan membunuhmu. Jika kau berkeras, maka akan berlaku pula di sini hukuman bagi seorang pemberontak." "Tutup mulutmu," geram orang itu. Wijang tidak berbicara lagi, tetapi ia pun melihat Paksi Pamekasan yang harus bekerja keras untuk mempertahankan diri dari keempat orang lawannya yang berilmu tinggi. Karena itu, maka Wijang pun berniat mengakhiri perlawanan orang itu sebelum Paksi Pamekasan semakin mengalami kesulitan. Dengan demikian, maka Wijang pun segera meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Sepasang pisau belatinya menyambar-nyambar dengan garangnya, sehingga tidak ada kesempatan bagi lawannya untuk mempertahankan diri. Ia berteriak marah ketika pisau belati Wijang menyambar dadanya, namun kemudian justru menyentuh bahunya dan lengannya. Kemarahan pemimpin kelompok itu benar-benar menggetarkan halaman penginapan itu. Teriakan-teriakan dan umpatan-umpatan yang keras dan kasar, perintah-perintah yang bengis meluncur dari mulutnya, justru karena ia sendiri menjadi putus asa. Sementara itu, empat orang yang berilmu tinggi yang berusaha menekan Paksi Pamekasan menyaksikan kesulitan yang dialami oleh pimpinannya. Karena itu, seorang di antara mereka telah meloncat meninggalkan Paksi Pamekasan dan berusaha untuk membantu pemimpinnya. Namun usahanya itu sia-sia. Yang dilawannya adalah Pangeran Benowo yang memiliki ilmu jauh di luar perhitungan mereka. Karena itu, kehadiran seorang kawannya tidak banyak membantu pemimpin kelompok itu. Apalagi darah semakin lama semakin banyak mengalir dari luka-lukanya. Meskipun demikian, kehadiran seorang yang membantunya itu terasa mengganggu bagi Wijang. Meskipun menurut perhitungannya ada baiknya pula, karena itu berarti mengurangi beban Paksi Pamekasan. Ketika keringat semakin membasahi punggung Wijang, maka Wijang pun benar-benar telah berniat mengakhiri pertempuran itu. Pemimpin kelompok yang semakin lama menjadi semakin lemah itu tidak berhasil menghindari sergapan pisau belati Wijang yang mengarah ke lambungnya. Sementara itu, kawannya yang berusaha membantunya dengan menyerang Wijang tidak berhasil mengenainya. Bahkan sambil berputar pisau belati Wijang telah menyambar dadanya. Orang itu terdorong beberapa langkah surut. Bersamaan dengan itu, pemimpin kelompok yang datang untuk merampok itu pun tidak lagi berdaya untuk melawan. Lambungnya telah terkoyak oleh pisau belati Wijang, sehingga orang itu pun jatuh terduduk. Tangannya berusaha memegangi lambungnya yang terkoyak, namun darah sudah mengalir dari luka-luka yang lain di tubuhnya. Maka akhirnya orang itu tidak mampu lagi bertahan. Ia pun kemudian jatuh terguling di tanah. Sementara itu, kawannya yang terdorong surut masih berusaha untuk meloncat menyerang. Namun serangannya itu pun gagal, karena senjatanya sama sekali tidak menyentuh lawannya. Bahkan pisau belati Wijang telah menghunjam di dadanya tembus ke arah jantung. Sementara itu, Paksi Pamekasan yang kehilangan seorang lawan mendapat kesempatan lebih banyak untuk menyerang lawan-lawannya. Tongkatnya pun berputar semakin cepat. Ketika seorang lawannya luput menusuk perutnya, Paksi Pamekasan telah memukul tengkuk lawannya itu dengan tongkatnya. Demikian kerasnya sehingga orang itu pun jatuh tersungkur dan tidak akan pernah bangkit untuk selamanya.
Pertempuran itu benar-benar merupakan neraka bagi orang-orang yang datang untuk merampok. Kehadiran dua orang anak muda di luar perhitungan mereka benar-benar telah mengacaukan segala-galanya. Sementara itu pemilik penginapan itu serta orang-orang upahannya pun ternyata telah bertempur dengan gigihnya. Orang-orang yang mempertahankan harta milik mereka pun telah bertempur dengan berani. Saudagar kaya dengan para pengawalnya itu mati-matian berusaha mengusir para perampok yang akan merampas kekayaannya. Ternyata Wijang dan Paksi Pamekasan tidak menghadapi orang-orang itu sebagai perampok, tetapi mereka menganggap mereka adalah bagian dari satu pemberontakan. Meskipun pemberontakan itu sendiri telah gagal, tetapi beberapa orang pengikutnya ternyata masih bermimpi untuk menyiapkan apa yang disebutnya angkatan mendatang itu. Ternyata tanpa pemimpin mereka itu, serta orang-orang yang berilmu tinggi, perampok-perampok yang nampaknya garang itu tidak banyak berdaya, apalagi jumlah mereka lebih kecil dari lawan mereka yang berusaha mempertahankan hak serta milik mereka, dibantu oleh pemilik penginapan serta orang-orang upahannya. Ketika kedua orang lawan Paksi Pamekasan yang lain pun sudah tidak berdaya pula, maka habislah sandaran kekuatan orang-orang yang datang untuk merampok itu. Beberapa orang di antara mereka telah terluka parah dan bahkan ada pula yang terbunuh. Orang-orang yang marah itu tidak lagi mampu mengendalikan diri, apalagi mereka yang kawannya atau sanak katangnya telah terluka pula. Orang-orang upahan yang akan mengawal iring-iringan esok pagi itu telah menjadi marah pula. Seorang di antara mereka ternyata telah terbunuh di pertempuran itu. Seorang lagi terluka parah, beberapa yang lain terluka ringan. Namun darah telah mengalir dari tubuh mereka pula. Dalam keadaan yang kalut itu, maka beberapa orang di antara mereka yang datang untuk merampas harta milik orang-orang yang menginap di penginapan itu telah berusaha untuk melarikan diri. Tidak ada lagi pemimpin yang mengatur mereka, sehingga mereka pun berlari saja cerai-berai. Namun sebagian dari mereka benar-benar telah kehilangan kesempatan. Orang-orang yang marah itu tidak mau membiarkan mereka melarikan diri. Bahkan seorang berteriak dengan suara menggelegar, "Kita hancurkan mereka sampai orang yang terakhir, agar tidak ada lagi yang akan mendendam." Namun ternyata ada juga 1-2 orang yang berhasil melarikan diri dari halaman penginapan yang telah menjadi neraka itu. Sejenak kemudian, maka pertempuran itu pun telah berakhir. Beberapa sosok mayat tergolek di halaman. Sebagian besar dari mereka justru adalah para perampok. Pemilik penginapan bersama orang-orangnya segera mengumpulkan orang-orang yang malam itu menginap di penginapannya untuk mengetahui apakah ada di antara mereka yang cedera. Ternyata bahwa seorang pengawal saudagar kaya itu tidak tertolong lagi jiwanya. Dengan sedih saudagar itu duduk merenungi pengawalnya yang setia. "Sudah bertahun-tahun ia bekerja padaku," desis saudagar itu. "Aku tidak mengira bahwa hidupnya akan berakhir di sini." Kawan-kawannya pun menundukkan wajahnya pula. Pengawal yang terbunuh itu adalah orang yang baik. Hubungannya dengan kawan-kawannya pun baik pula. "Kita batalkan perjalanan kita," berkata saudagar itu. "Besok kita pulang dengan membawa sosok tubuh itu." Para pengawalnya yang lain pun mengangguk. Selain pengawal itu, seorang yang diupah pemilik penginapan itu juga terbunuh. Seorang yang lain terluka parah. Pamannya yang sulit menerima kenyataan tentang kemenakannya yang terbunuh itu masih saja mengguncang-guncang tubuhnya untuk beberapa saat setelah pertempuran selesai.
Kau masih terlalu muda untuk mati, Ger, desah pamannya. Pamannya itulah yang mengajak kemenakannya itu bekerja pada pemilik penginapan itu untuk mengawal orang-orang yang akan menyeberang sungai lewat sasak bambu itu. Tetapi pamannya tidak mengira bahwa pada suatu saat kemenakannya itu akan terbunuh. Dalam pada itu, selagi orang-orang masih sibuk mengurusi orang-orang yang terbunuh dan terluka, pemilik penginapan itu sempat mencari dua orang anak muda yang dianggapnya menjadi penyelamat bagi penginapannya itu. Tanpa kehadiran kedua orang itu, maka orang-orang yang menginap di penginapan itu tidak akan mampu mempertahankan harta benda mereka. Bahkan mungkin orang-orangnya akan lebih banyak lagi yang menjadi korban. Demikian pula orang-orang yang menginap yang bertahan untuk tidak mau menyerahkan milik mereka. Namun karena kehadiran kedua orang anak muda yang mampu menahan pemimpin sekelompok orang yang akan merampok di penginapannya itu, sedangkan yang lain mengikat 4 orang berilmu tinggi di antara para perampok itu, maka perampok itu sama sekali tidak berhasil. Bahkan sekelompok perampok itu nampaknya benar-benar telah dihancurkan, sehingga sulit untuk dapat bangkit kembali. Setidak-tidaknya mereka memerlukan waktu yang panjang untuk dapat menghimpun kekuatan sebesar kekuatan yang hancur itu. Sementara itu pemilik penginapan itu justru telah menuduh kedua orang anak muda itu sengaja disusupkan oleh para perampok untuk mengetahui apakah di antara mereka yang menginap itu terdapat orang-orang kaya yang membawa barang-barang berharga atau mengenakan perhiasan. Tetapi pemilik penginapan itu tidak berhasil menemukannya. Wijang dan Paksi Pamekasan sudah tidak ada di halaman penginapan itu. Sebenarnya lah Wijang dan Paksi Pamekasan berusaha untuk dapat mengikuti sisa-sisa perampok yang berhasil meloloskan diri. Mereka berharap bahwa para perampok yang masih hidup itu dapat membawa mereka berdua ke padepokan yang telah mereka sebutkan. Dengan sigapnya keduanya mengikuti seorang di antara para perampok yang nampaknya sudah terluka. Namun ia masih berhasil melepaskan diri dari tangan para pengawal penginapan yang marah itu. Ternyata orang itu mengikuti lorong yang masih saja semakin naik. Semakin lama semakin tinggi di kaki Gunung Merapi. Lorong yang mereka lalui pun semakin lama menjadi semakin sulit. Bahkan akhirnya mereka memasuki jalan setapak yang sempit, memanjat lereng yang kadang-kadang terjal di antara gerumbul-gerumbul perdu yang tumbuh di sela-sela bungkah-bungkah batu padas yang basah. Namun akhirnya mereka sampai ke sebuah dataran yang agak luas. Mereka melihat sawah terbentang, bertingkat-tingkat seperti sebuah tangga raksasa menuju ke lambung Gunung Merapi. Nampaknya tanahnya pun cukup subur dengan tanaman padi yang nampak hijau segar. Air pun tidak kekurangan. Parit-parit yang ada di sela-sela kotak-kotak sawah itu pun mengalir cukup deras. Namun dalam pada itu, langit pun mulai menjadi terang. Wijang dan Paksi Pamekasan melihat orang yang mereka ikuti sudah menjadi sangat lemah. Bahkan orang itu seakan-akan tinggal dapat merangkak atau bergerak naik lewat jalan yang justru menjadi lebih lebar dan rata dari jalan setapak yang sulit dilalui di sela-sela batu-batu padas. Satu daerah yang nampaknya terpisah, desis Paksi Pamekasan. Iya, kita tentu sudah berada di lingkungan padepokan yang kita cari. Agaknya padukuhan yang nampak itu adalah padepokan yang disebut-sebut. Apakah kita akan mengikuti terus? Mudah-mudahan orang itu tidak melihat kita. Kita akan menjaga jarak. Tetapi seandainya tanpa orang itu pun, kita akan dapat sampai ke padepokan mereka. Namun Wijang dan Paksi Pamekasan pun kemudian tertegun. Mereka melihat dua orang yang datang dari arah lambung Gunung Merapi. Dengan tergesa-gesa mereka menyongsong orang yang sudah tidak berdaya itu. Kau sendiri?
Seorang di antara mereka bertanya kepadanya. Wijang dan Paksi Pamekasan pun telah mengeterapkan ilmunya, Aji Sabto Pangrungu, sehingga mereka dapat mendengarkan pembicaraan orang-orang itu. Orang yang merangkak itu terduduk sambil berdesis. "Iya, aku sendiri. Sudah ada 3 orang yang aku jumpai. Keadaan mereka lebih baik dari keadaanmu. Marilah, aku bantu. Tetapi apakah masih ada orang lain di belakangmu?" "Aku tidak tahu. Tetapi agaknya aku adalah orang yang mendapat kesempatan terakhir untuk melarikan diri dari mereka itu." Kedua orang yang datang itu pun membantu memapah kawannya yang terluka parah itu. "Agaknya pengawasan mereka cukup ketat," berkata Wijang. "Kita tidak usah pergi sekarang. Kita tahu bahwa padepokan mereka terletak di padukuhan itu. Sawah dan pategalan itu adalah tanah garapan mereka. Daerah ini seperti daerah yang terpisah dari Pajang." Wijang mengangguk-angguk. Daerah itu memang disekat oleh bongkah-bongkah batu padas, gumuk-gumuk kecil, lereng yang terjal dan lorong yang rumit dilalui. Namun daerah itu sendiri agaknya merupakan daerah yang subur. Semuanya nampak hijau, air pun tergenang di mana-mana. Wijang dan Paksi Pamekasan tidak melanjutkan perjalanan mereka mengikuti orang yang dipapah oleh kedua kawannya itu. Mereka memandanginya sampai hilang di balik gerumbul-gerumbul perdu. Namun jalan di hadapan mereka adalah jalan yang termasuk rata dan lebar meskipun memanjat naik. Agaknya jalan itu cukup terpelihara sebagaimana parit-parit yang membawa air ke kotak-kotak sawah. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.